Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik. Saya dari UPBJJ Bandung dengan jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan berpraktek sesuai dari panduan yang telah diberikan oleh tutor. Di sini saya akan membuat kabel string dan penguji cobaan dengan menggunakan LAN tester ini, dan membuat kabel crossover. Di sini saya menyediakan sudah dua kabel, lalu ada G45, lalu ada tang clipping untuk memotong kabel, mengelupasnya. Lalu di sini ada LAN tester untuk kita nanti uji coba apakah kabel yang kita buat nanti berhasil apa tidak. Langsung saja. Oke, pertama kita ukur dulu untuk mengelupasnya. Saya di sini menggunakan garis ya. Kita kasih jarak antara, nanti kita kasih lebihkan nanti untuk kita rapihkan bagian ujungnya. Kita kasih di sini jangan terlalu panjang ya. Kita kasih sekitar 3,5 ya, kita kasih 3,5 untuk ruang pengelupasannya. Kita pasang menggunakan ini. Oke, sudah, kita lepas dulu. Pas seperti ini ya. Oke, lanjut kita sesuaikan dengan pada pembuatan kabel string. Kita membutuhkan untuk bagian kiri ya, ini anggap kita buat sebelah kiri dulu ya. Sebelah kiri nanti yang ini kita urutkan sesuai warna kabelnya yang sudah ditentukan. Lalu sebelah kanan itu harus sama, karena untuk kabel string itu tidak beda ya untuk kiri kanannya. Sedangkan kalau untuk kabel crossover itu kiri kanannya berbeda, jadi ya ada tipenya ya, ada tipenya. Kita pisahkan dulu. Sebelum itu kita samakan dulu potongannya. Lanjut kita pisah dulu ya, karena ini kan dia masih menyatu. Kita pisahkan dulu semua, kita pisahkan dari warna-warnanya yang berbeda. Oke, untuk kabel string dia diawali dengan warna coklat. Jadi warna coklat itu di sebelah kanan ya,
kita taruh sebelah kanan. Nah seperti ini ya, seperti ini. Yang coklat itu di sebelah kanan. Lalu kita habis itu kita cari warna putih coklat di sini, putih coklat. Nah kita sesuaikan langsung. Jadi habis coklat itu putih coklat ya, habis itu putih coklat. Habis itu kita masukkan warna hijau. Ini kan hijau di kiri nih, putar ke bawah, kasih hijau. Habis hijau itu putih biru, cari putih biru. Nah, ini dia putih biru. Habis putih biru lanjut ke warna biru. Habis warna biru baru putih hijau, terus habis putih hijau oranye, baru terakhir itu putih oranye. Nah seperti ini jadinya. Jadi seperti ini warnanya ya untuk penempatannya. Terus kita luruskan dulu sebelum nanti kita rapihkan. Kita luruskan dulu agar nanti kita mudah pada saat pemasangan maupun pas perapihan. Untuk perapihan nanti kita potong menggunakan tang ya. Dan ini pun kita harus memegangnya secara erat agar si kabelnya tidak berubah-berubah lagi. Nah seperti ini ya. Oke. Habis itu kita rapatkan, tapi jangan sampai tertukar. Jangan sampai tertukar. Nanti misalkan tertukar, kemungkinan besar akan terjadi tidak terbaca sama lantesternya begitu. Oke, jika sudah lurus kita sesuaikan. Lalu kita siapkan dulu untuk nanti biar tidak usah. Oke, kita ambil 2 biji dulu. Nah, ini untuk RJ45 nya ya. Seperti ini. Oke, kita sesuaikan dulu. Jika sudah lurus dan rapi, ini kan, tapi kan ini belum rapi nih, yang seperti ini masih ada ketinggiannya, masih berbeda ketinggiannya. Jadi semuanya untuk semua warna, semua kabel itu warnanya harus sama, sejajar ya, harus sejajar. Nah jika sudah, kita menggunakan tang ya, kita menggunakan tang. Kita luruskan dulu seperti ini. Nah sehingga lurus ya, sehingga lurus. Kalau tadi kan dia ada yang tinggi, ada yang rendah gitu. Jadi kita luruskan. Jika sudah seperti ini, kita masukkan secara perlahan ke dalam yang ini RJ45 nya ya. Itu harus masuk ya. Nah, jadinya seperti ini, dan ini pun posisinya harus mentok ya, posisinya harus mentok yang seperti ini. Jangan sampai si kabelnya, jangan sampai si kabel dan bagian dalamnya itu, yang bagian tembaganya itu jangan sampai dia keluar ya. Jadi harus sejajar dengan pelindung kabelnya. Jika sudah seperti ini ya, jika sudah seperti ini, kita gunakan tang lagi bagian atas ini, yang bagian bulat ini ya, kita masukkan ke dalam. Terus posisi yang ini harus di atas seperti ini. Dorong ke depan hingga muncul, dan jangan lupa dorong si kabelnya
Kalau sudah, kita eratkan. Nah, sampai ada bunyi klik. Kalau sudah, lepas. Habis itu kita lepas. Nah, jadi ya. Jadi seperti ini. Kita lihat dulu rapi apa tidak. Jika kurang masuk, kita masukin lagi. Oke, sudah. Nah, jadinya seperti ini urutannya untuk kabel string. Itu urutannya sama. Lalu jika kita mempunyai pelindung untuk seperti aluminium foil ya, jadi kita bisa melindungi si kabel yang bagian bawah ini ya, agar lebih rapi dan lebih aman gitu ya. Oke, lanjut kita buat yang sebelahnya lagi. Satu lagi. Sampai ada bunyi klik. Kalau sudah, lepas. Oke, jika sudah, ini kan sudah nih untuk kabel string sudah jadi. Mari kita uji coba menggunakan LAN tester ya. Untuk yang pertama kita masukkan ke posisi kiri dulu, klik sampai bunyi klik ya, sampai bunyi klik. Terus yang sebelah kanan kita taruh sampai bunyi klik. Oke. Oke. Jika sudah, kita hidupkan. Jika dari kabel 1 2 3 4 5 6 7 8 itu menyala, berarti kabel itu telah berfungsi dengan baik. Sedangkan jika terdapat pada salah satu lampu tidak menyala ya, atau semua lampu tidak menyala, maka dipastikan bahwa ada kesalahan pada saat pemasangan RJ45-nya. Nah, pada hasil yang ini ya, setelah saya ganti ya, untuk yang pertama seperti ini. Nah, untuk yang dua ini, untuk dua yang ini tadi, itu yang pertama adalah bagian yang pertama itu dia sudah benar. Hanya saja pada saat pemotongan menggunakan tang crimping itu
posisi posisi pada saat motong itu tidak boleh miring, karena jika miring pada saat pemasangan pada R45 ini, pada pemasangan nantinya ada yang sampai mentok. Jadi dipastikan si kabel itu mentok sampai ujung, jadi kelihatan si tembaganya ya. Jadi kelihatan bagian dalamnya itu kelihatan sampai ada warna putih ya. Jika tidak terlihat maka itu belum nyampe ke ujung, karena salah pada saat pemotongan menggunakan tang keriting ya. Jadi tadi saya coba untuk yang pertama itu dia kesalahannya memang saya tidak memperhatikan pada saat pemotongannya juga. Lalu yang kedua, yang ini itu sama, dia miring, jadi tidak sampai ke ujung. Lalu saya coba yang baru ya. Dia muncul ya. Jadi sekarang muncul dari urutan 1 2 3 4 5 6 7 8 itu muncul semua ya. Artinya kabel ini sudah berjalan ya, sudah berfungsi, kabelnya sudah berfungsi seperti ini artinya semua untuk kabel string udah berhasil ya untuk pembuatannya seperti ini. Untuk cara-caranya yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama tadi ya, pada saat pemotongan pengelupasan itu kita harus hati-hati agar tidak terkena kabel yang ada di dalamnya. Jadi untuk melepas kabel luarnya saja. Lalu yang kedua, kita harus perhatikan juga urutan kabelnya. Urutan kabelnya jangan sampai salah urutan kabelnya, karena itu juga pasti dapat berpengaruh untuk pada kelancaran dalam pengetesan tester LAN-nya itu sendiri. Oke, yang ketiga kita harus perhatikan dalam pada saat pemotongan menggunakan tang keritingnya ya, penggunaannya. Jadi pada saat kita memotong itu jangan sampai miring ya, jangan sampai miring. Lalu yang keempat itu pada saat kita menguatkan si kabelnya ya, pada saat kita menguatkan itu sambil kita dorong si kabel ininya ya, sambil kita dorong yang ujung ininya agar sampai ke ujung. Pada saat kita rapatkan itu semuanya pas di ujung semua ya, seperti itu. Lalu kita lanjutkan dengan LAN tester ini gitu. Oke, mungkin untuk pengujian pembuatan kabel string sudah selesai. Saya akan melanjutkan ke pembuatan kabel cross cover ya. Yang kedua, dengan ujung kiri yang untuk dua kabelnya, yang bagian kiri menggunakan tipe A, terusan yang bagian kanan menggunakan tipe B ya. Kita lanjutkan ke pengelupasan kabelnya dulu ya. Lalu kita susun urutan yang ini ya. Untuk kabel cross cover itu yang A kita menggunakan tipe seperti kabel string tadi ya. Untuk urutan kabelnya kita luruskan dulu seperti biasa, seperti tadi.
Oke, untuk urutan pada kabel ini, dia menggunakan kabel yang seperti tadi ya, kabel yang dipakai pada kabel string ya. Urutannya coklat, putih coklat, habis itu hijau nih di sini. Kita ke urutan ketiga, hijau urutan ketiga, coklat urutan pertama, putih coklat urutan kedua, lalu ada coklat, lalu ada putih biru ya, putih biru, baru masuk biru, terus putih hijau, habis putih hijau, oranye, baru putih oranye. Seperti itu ya urutannya ya. Oke, kita rapatkan dulu sebelum pemotongan. Pastikan dulu kalau udah lurus, pastikan dulu memang benar-benar kabelnya sudah sesuai urutan atau belum. Ya, sampai kita potong tapi belum sesuai urutan. Oke, kita ambil dulu sebelum coklat, putih coklat, hijau, putih biru, putih hijau, oranye, terus putih oranye. Baru kita pemotongan, kita luruskan agar rapi. Ini tidak susah nanti pada saat pemasangan di sampai ada bunyi klik, sudah selesai ya. Seperti dorong keluar, seperti ini ya. Oke, lanjut kita ke sebelahnya. Kita menggunakan tipe untuk kabel string itu ya, yang pertama itu. Nah, ini adalah tipe B ya. Terus kita pakai tipe A nya yang ini. Potong dulu seperti tadi ya caranya. Seperti biasa harus hati-hati pada saat tadi pemotongan pengkelupasan kabelnya ya. Jangan sampai kena kabel dalam, kabel intinya jangan sampai kena itu. Untuk penyusunan pada sisi kanannya ya, untuk yang pada tipe A nya, untuk ini kan tipe B, terus yang ini tipe A. Oke, untuk awalan
Untuk awalan kita pakai seperti tadi warna coklat dulu di awal, coklat dulu, habis itu putih coklat ya, putih coklat, habis itu oranye. Tadi kalau oranye itu di akhir, sekarang oranye di awal ya. Urutan ketiga, oranye urutan ketiga, oranye, terusan putih biru ya, putih biru, oranye, putih biru, putih biru urutan keempat ya, urutan keempat. Jadi yang pertama itu coklat, putih coklat, terus oranye, putih biru, terus baru biru, habis biru itu putih oranye. Jadi tertukar ya, jadi tertukar putih oranye, terus baru hijau, baru putih hijau ya. Oke, jika sudah, kita lakukan pemotongan seperti awal tadi. Ingat, jangan sampai miring ya, jangan sampai miring. Oke, lurus. Jika sudah, sampai yang tadi yang kosong, masukkan. Itu semua lalu kita masukkan, kita rapatkan. Jangan lupa sambil didorong ya. Oke, klik sampai ada bunyi klik. Jika sudah, mari kita uji coba menggunakan LAN tester ya, menggunakan LAN tester. Yang ini tadi tipe A ya, yang ini tipe B ya. Oke, untuk tipe A nya kita taruh di sini. Ini untuk tipe B. Oke, jika sudah, kita coba ya. Sudah, nah seperti ini ya jadinya ya. Dia muncul karena tadi kalau untuk tipe A dia berurutan ya. Untuk tipe A tadi, untuk yang sama seperti kabel string tadi awal ya, dia berurutan ya, berurutan. Sedangkan untuk tipe B ya, untuk tipe untuk tipe ini, untuk tipe B yang tadi yang dipakai untuk kabel string ya. Sedangkan ini yang ke tipe A dia sudah berbeda karena tidak sama. Untuk kabel crossover itu memang tidak berbeda ujungnya ya, berbeda tipe. Oke, seperti ini. Nah, kalau yang untuk kabel B ya, kabel B dia berurutan 1 sampai 8. Sedangkan kabel A dia dari ini seperti ini ya. 1 2 7 3 5 8 4 6 terakhir ya. Ini nyala semua ya, berarti artinya sudah berfungsi dengan baik gitu ya. Baik, baik, itu mungkin itu saja presentasi untuk tugas 1 dalam mata kuliah berpraktek mengenai pembuatan kabel LAN dan uji coba LAN testernya ya. Baik, kesimpulan untuk mata kuliah berpraktek, kesimpulannya adalah kita harus lebih teliti dalam pembuatan kabel LAN ya. Apalagi jangan sampai tertukar ataupun tidak rapih dalam pembuatannya, karena dapat berefek pada
hasil pada tahap akhir, pada tahap penguji cobaan LAN tester ini ya, penguji cobaan pada LAN tester ini. Mungkin itu saja video pada pembahasan mata kuliah berpraktek ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.